Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam program Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Ada kejadian ya teman-teman di Pangkal Pinang, seorang anggota polisi ditemukan meninggal dunia dengan cara menggantung diri di rumahnya ya, dan diduga ia bundir ini karena ia mempunyai tanggungan hutang seperti di pinjaman online yang mungkin saja karena dia tidak mampu untuk membayar membuat dia stres, akhirnya mengambil tindakan yang jalan pintas ya dengan melakukan bundir. Dan untuk teman-teman ketahui bahwasanya korban dari pinjol ya, mereka yang tidak bisa membayar dipinjol kemudian melakukan aksi bundir ini, itu kalau saya mencoba riset kecil-kecilan ya, di tahun 2023 itu setidaknya itu ada 25 orang yang melakukan bundir karena terlilit pinjol. Itu 2023. Sedangkan yang 2024 ada ya banyak kejadian juga, dan yang terakhir itu adalah polisi yang bundir di Pangkal Pinang. Apa sih yang membuat mereka ini korban pinjol itu kemudian stres dan mengambil jalan pintas dengan bundir? Menurut saya teman-teman, karena sistem penagihan di pinjol itu sangat sangat destruktif ya, dalam tanda kutip. Karena apa? Cara penagihan ya, pertama cara penagihan. Cara penagihan yang dilakukan oleh pinjol itu terkadang sangat intimidatif ya. Terus juga sering menakut-nakuti debitur yang telat bayar. Karena saya itu punya pengalaman, ada beberapa klien yang datang ke saya yang menyatakan bahwa pinjol itu sering menakut-nakuti mereka ketika mereka tidak membayar. Bahkan terkadang debt kolektornya itu juga mempermalukan. Dan teman-teman bisa saja ya membayangkan untuk kasus yang misalkan pegawai atau karyawan, ketika mereka tidak mampu membayar, kemudian mereka itu didatangi di kantornya. Ketika didatangi di kantornya, kemudian mereka menyampaikan kepada teman dari si peminjam ini, teman kantor, bahwa si orang tersebut mempunyai hutang di pinjol dan tidak membayar. Ini tentu saja membuat atau menimbulkan perasaan yang memalukan ya, yang membuat peminjam itu malu. Ya memang orang pasti akan berkata, salahnya nggak mau bayar. Makanya ketika nggak mau bayar itu ditagih. Dan ketika penagihan itu dilakukan di tempat kerja ataupun di lingkungan rumah ya, yang mana sampai mengancam meminta pengawalan ketua RT atau meminta izin dari RT untuk menagih, tentu saja itu akan sangat membuat seseorang yang terlilit hutang itu menjadi sangat ketakutan. Dan ini dilakukan oleh pinjol-pinjol yang resmi ya teman-teman ya. Adalah banyak ya, kalau teman-teman mungkin bisa browsing di YouTube atau di media-media online yang lain, pasti banyak yang curhat seperti itu, bahwa pinjol-pinjol legal melakukan tindakan seperti itu, melakukan intimidasi lewat WA, terutama melalui DC-nya ya, debt kolektornya, dan juga aksi penagihan yang dilakukan di kantor dari si peminjam ini dan juga di lingkungan seperti di ketua RT. Ini tentu akan sangat memalukan si pinjol, si mereka yang berutang pinjol. Harus diingat bahwasanya mereka yang berhubungan dengan pinjam-meminjam itu juga mempunyai hak untuk dirahasiakan ya.
Makanya kalau ada somasi itu, kenapa harus ada prosedur somasi? Karena somasi itu lebih privasi, karena langsung tertuju kepada debiturnya, kepada peminjamnya. Dan saya rasa itu adalah jalan hukum yang lebih etis ya. Walaupun pada akhirnya ketika tidak bisa tertagih melalui somasi akan ada DC yang datang, namun seharusnya DC itu kalaupun menemui si pinjol di kantor atau di lingkungannya, sebenarnya jangan sampai harus mengatakan atau menyampaikan bahwa mereka datang untuk menagih kepada si A, si B. Itu yang masih dilakukan oleh pinjol legal. Dan yang lebih sadis lagi yaitu pinjol ilegal ya. Ini ngeri sekali teman-teman, dari berita yang saya baca dan juga dari apa yang disampaikan oleh beberapa klien saya yang juga bertanya tentang pinjol ilegal. Ketika mereka yang melakukan pinjaman online di pinjol ilegal ini, ketika mereka tidak mampu membayar, itu ancamannya jauh lebih sadis, lebih kejam. Yaitu apa? Dengan menyebarkan data-data di nomor ke seluruh kontak yang ada di HP. Padahal kalau di dalam aturan OJK ya, untuk pinjol legal itu tidak boleh mengakses seluruh data yang ada di dalam HP, kontak ya. Tidak boleh mengakses kontak yang ada di HP. Tetapi kalau pinjol ilegal, mereka mengakses seluruh data yang ada di dalam kontak HP, dan kemudian ketika mereka telat bayar, ada ancaman untuk menyebarkan data. Dan juga mereka juga tak segan-segan untuk menyebarkan data ketika seorang itu terlambat membayar angsuran atau tagihan. Dan ketika data ini tersebar, kan kasihan kepada mereka ini yang telat bayar, karena akhirnya semua orang tahu, semua orang paham bahwa orang tersebut mempunyai hutang, dan biasanya mereka mengirim WA juga dengan kata-kata yang kasar, makian, cacian, mengeluarkan kata-kata kotor ya, dan itu disebarkan juga ke seluruh kontak yang ada di HP. Makanya ketika kejadian ini benar-benar terjadi, mereka yang mempunyai hutang dipinjol, apalagi pinjol ilegal, itu stres. Akibat stres, mereka berpikiran pendek dan melakukan tindakan bundir. Dan saya rasa mereka yang melakukan tindakan bundir itu merasakan apa yang saya sampaikan seperti saat ini. Oleh karena itu, jangan hanya judi online yang diberantas, namun juga yang namanya pinjol, terutama pinjol ilegal, itu harus diberantas, harus dimusnahkan. Dan untuk pinjol legal pun seperti itu. OJK harus memberikan arahan yang benar-benar melindungi debitur itu sendiri, menjadi terlindungi agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang pada akhirnya membuat debitur tersebut melakukan bundir. Gitu ya teman-teman. Jadi yang saya sampaikan bahwasanya mereka yang terlilit hutang pinjol itu melakukan tindakan bundir itu karena takut dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh DC dari pinjol tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.